Halo, perkenalkan nama saya Viviana Meolonga, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil analisis tematik dalam kegiatan magang di SDI Warubaja dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Berikut akan saya tampilkan beberapa slide dalam bentuk PowerPoint. Pertemuan kedua, analisis terpadu dan pembelajaran tematik pada kurikulum merdeka di SDI Warubaja. Analisis tematik adalah metode untuk menganalisis data kualitatif yang melibatkan pembacaan melalui sekumpulan data dan mencari pola makna data untuk menemukan tema. Ini adalah reflektivitas aktif di mana pengalaman subjektif peneliti berada di pusat pemahaman data. Analisis tematik pada kurikulum merdeka merujuk pada mata pelajaran IPAS, di mana modul ajar atau RPP yang digunakan menggunakan tematik dengan menggabungkan kedua mata pelajaran dalam satu RPP. Pengembangan tematik terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Dalam proses pembelajaran tematik, peserta didik secara aktif menemukan konsep yang ada pada pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran tematik terpadu adalah: yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Tematik terpadu pada proses pembelajaran menerapkan mata pelajaran IPA dan IPS dalam suatu rancangan pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang dirancang sebagai upaya memperbaharui kurikulum K13 dan kurikulum darurat saat pandemi. Kurikulum ini memiliki ciri sentral student, yakni proses pembelajaran berpusat pada siswa. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang mengarahkan proses pembelajaran. Berikut analisis kurikulum dengan menggunakan kurikulum merdeka yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran atau permata pelajaran. Pembelajaran tematik seperti yang diisyaratkan dalam kurikulum merdeka merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Pada pembelajaran tematik terdapat mata pelajaran IPAS. Selain itu, mata pelajaran lain selain IPS dan IPA, rancangan dan proses pembelajaran masing-masing. Kaitan pembelajaran terpadu dengan konsep kurikulum merdeka yang dirancang pemerintah saat ini adalah bahwa kurikulum merdeka ini mengusung pembelajaran yang mandiri dengan ditambah kebebasan dalam menambah ilmu lainnya. Dalam pembelajaran dilakukan secara mandiri dengan rancangan pembelajarannya. Pertemuan ketiga, analisis pembelajaran tematik dalam implementasinya pada kurikulum merdeka. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan, merakit, atau menggabungkan sejumlah konsep dari berbagai mata pelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa secara simulan. Implementasi kurikulum merdeka diterapkan sejak tahun 2022, pengembangan dari kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan moral siswa. Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi ada beberapa kendala seperti pengembangan modul ajar, keterbatasan bahan referensi,
dan penyesuaian modul ajar dengan karakter masing-masing peserta didik. Cara guru mengimplementasikan pembelajaran terpadu pada materi IPAS yakni dengan mengaitkan antara konsep dan proses mata pelajaran maupun model pembelajaran yang digunakan oleh guru sehingga pembelajaran berlangsung secara inovatif dengan bersifat luwes maupun fleksibel. Pertemuan keempat, analisis buku guru dan siswa di SDI Waruwaja. Buku guru adalah buku yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam menggunakan buku teks tematik siswa serta membuat perencanaan dan membantu pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan buku siswa merupakan panduan siswa dalam melakukan aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Materi yang ada pada buku siswa lebih lengkap atau mendalam idealnya buku guru, dan buku siswa harus sesuai, tetapi kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan pengamatan awal pada buku guru dan buku siswa di kelas 5, tema karakteristik geografis wilayah Indonesia, ditemukan kekurangan dan tidak kesesuaian antara kegiatan pembelajaran dalam buku siswa dengan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam buku guru. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis secara mendalam tentang kesesuaian antara buku guru dengan buku siswa pada kurikulum merdeka. Pertemuan kelima, analisis perencanaan pembelajaran di SDI Waruwaja. Perencanaan pembelajaran diartikan sebagai penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka mengalami perubahan. Pada ke-13 dikenal istilah RPP dan silabus, yang kemudian RPP pada kurikulum merdeka diganti menjadi modul ajar dan silabus diganti dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Selain itu, istilah KI, KD diganti menjadi capaian pembelajaran atau CP. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait analisis perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPAS sudah sesuai karena guru kelas 5 sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan konsep pendidikan. Komponen perencanaan pembelajaran yang ada di SDI Waruwaja yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, metode dan strategi, yang keempat, penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran yang baik di SDI Waruwaja yaitu kurikulum, kondisi dan kemampuan guru, kondisi siswa, menggunakan model pembelajaran, menggunakan media belajar yang menarik. Pertemuan ke-6, analisis penilaian pembelajaran di SDI Waruwaja. Analisis penilaian hasil belajar adalah aktivitas pendidik menjabarkan berbagai aspek penilaian hasil belajar yang sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi dasar yang dipelajari siswa. Penilaian kurikulum merdeka menggunakan penilaian non-akademik. Kurikulum merdeka fokus pada pengembangan karakter dan moral siswa. Penilaian biasanya akan dilakukan oleh guru untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang telah dipelajari oleh siswa selama satu semester. Setelah guru melakukan penilaian, maka tahapan selanjutnya yang biasanya akan dilakukan oleh guru yaitu melakukan analisis terhadap nilai yang telah diperoleh. Melalui analisis, maka guru bisa mengetahui penyebab dari hasil nilai siswa yang sudah tuntas maupun yang belum tuntas. Pada penilaian kurikulum merdeka, ada dua jenis penilaian yang akan dinilai, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif merupakan penilaian yang dilakukan pendidik untuk memantau kemajuan belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang biasanya dilakukan pada akhir periode pengajaran tertentu
Dalam hal ini, ketika guru telah selesai memberikan pembelajaran dalam beberapa pokok bahasan beberapa kali pertemuan. Pertemuan ketujuh, mengembangkan perencanaan dan penilaian pembelajaran terpadu di SDI Waruwaja. Perencanaan pembelajaran disusun untuk kebutuhan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Selain itu, rencana pelaksanaan pembelajaran digunakan guru untuk memberikan gambaran kegiatan apa yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran. Dalam mengembangkan pengembangan perangkat pembelajaran dapat dirancang dalam bentuk modul dan RPP yang mengarah pada standar isi, di mana dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar sehingga menghasilkan sebuah kualitas produk perangkat pembelajaran. Pengembangan instrumen penilaian dengan pembelajaran yang ditetapkan merupakan salah satu aspek penting dalam mengoptimalisasikan hasil pembelajaran. Penggunaan penilaian tematik dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan dan praktek pengajaran tematik di sekolah dasar, sehingga terwujud keterpaduan antara pembelajaran dan penilaiannya. Sekian dan terima kasih.